di TikTok tuh sering lewat nih. Ini apa di adikku sih pernah ngalamin juga. Jadi ada ini masukkan di telinga terus kotorannya banyak banget gitu mas. Itu kira-kira gara-gara apa ya mas ya? Jarang dibersihin atau apa? Ada yang bilang ini juga kalau sering dibersihin pakai cotton bud itu katanya nggak baik juga. Nah itu gimana tuh mas? Ya, jadi podcast edukasi ya ini. Nah, kita podcastnya. Nah kan dengarnya kekuasaan ini. Ya, bisa. Tapi yang gesek pemeriksa dokternya dong. Gini kan udah punya film. Geseknya kapan? Dengar. Kalau dengan cara dibisikin, jadi dengan jarak tertentu dibisikin dari belakang, mengulang kata-kata tertentu. Itu yang tes sederhana ya. Kalau nggak bisa mengulangi berarti memang ada penurunan pendengaran. Padahal dokternya cuma Berarti ada ya. itu doang. Ternyata ngeprank ya. Iya, denger apa? Nggak bisa. Oke. Balik lagi nih ngobras. Hari ini kita kembali ke studio. Ini apa nih bolak-balik nggak jelas emang orang. Emang kemarin kemana? Kemarin kita di tempat Mbak ini Mbak Ina, tapi belum tayang podcastnya. Home visit. Collab lah itu mas. Collab apa? Collab itu kita. Tapi nggak masuk channelnya dia. Emang masuk? Enggak. Ya hari ini kita bersama Mas dong, sama Dokter Dodi. Ya dipanggil Mas aja ya. Mas dokter. Soalnya teman-temanku pada nggak mau dipanggil gitu mas, mau dipanggil dokter. Gitu. Mahal-mahal sekolah masa nggak dipanggil dokter katanya mas. Dok gitu ya. Panggilnya dok katanya. Campur. Mas Dodi ini temannya Mas Bayu. Temannya Mas Bayu, seorang dokter spesialis THT ya mas ya. Bilangnya spesialis THT atau apa sih? Spesial deh kalau orang awam ya. Tapi kalau di kita nanti ada tak jelasin lengkap. Nah, oke. Langsung aja. Nanti bakal dijelasin langsung sama Mas Dodi. Hari ini kita bakal ngebahas kesehatan ya mas. Iya, kita pusing stres dengan bisnis kan. Bisnis terus kan biar kadang stres. Ya. Mungkin bisnis itu bisa mengganggu hati, mungkin ada juga mengganggu nggak sih mas? Bisa. Bisa. Coba jelasin mas kenapa mas? Aduh. Baiklah silakan ke Mas Dodi, mungkin ada yang mau mengenalkan dirinya langsung atau mau bahas ini langsung? Bahas apa mana? Sejak kapan jadi dokter mungkin? Lulusnya tahun kapan mas? Dokter lulusan mana? Ya kenalin, kalau tadi dikenalannya Dodi ya, cuma setelah saya THT itu saya membranding nama baru sebenarnya. Apa? Odi. Untuk menutup masalah saya. Kelam banget kayaknya sampai ditutup. Ada kegagalannya gitu. Terus saya mulai THT itu saya branding nama baru. Saya hilangin depannya. D-nya itu hilang. Jadi Odi. Oh, Dokter Odi. Branding baru lagi terus tinggal hilangin O-nya tinggal D. Enggak. Odi. Jadi begitu masuk THT udah nama aku Odi. Ya sebenarnya ada sejarahnya. Pada saat saya masuk sekolah THT, ada senior namanya sama. Nah, itu kan nggak boleh tuh. Namanya susah tuh. Udah kamu pakai nama baru. Oppo ya Odi gitu. Ternyata pas juga ya. Jadi saat ini setelah saya di THT baik di Muaddi maupun swasta, orang kenalnya Odi. Manggil Dodi itu agak mikir dulu gitu. Terus sekolahnya saya dokter umum tuh selesai tahun berapa? 2000. Pindah Jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama. Kita sama-sama lama. Oh iya. Sama-sama UNS mas. 2014 saya selesai dokter umum. Nah, ini sejarahnya ya. Satu dasawarsa saya sekolah. Ayo berapa ayo? Satu dasawarsa. Satu dasawarsa berapa? Gen zero tak luput ini. 8 tahun. 10 tahun. 10. Tapi ini tidak untuk ditiru ya. Tapi perlu saya sampaikan ternyata perjuangannya seperti itu ya. Pokoknya tidak ada kata untuk berhenti atau mundur, pokoknya harus selesai gitu waktu itu kan. Walaupun lama. Iya, walaupun lama ya. Ternyata 10 tahun ya, nyantol deskripsi dan lain-lain lah. Jadi 2014 selesai, ini masuk kan 2004. Iya. Dulu masih boleh 10 tahun. 2014 itu 10 tahun berarti dokternya tapi tuh plus koasnya. Iya, koas. Kalau S1-nya 6,5. Oh, 6,5. Oh, cepet dong, 6,5. Ya, setengah tahun lah, Agak-agak lah ya. Ya, terus jadi dokter umum, kerja mungkin 2 tahun lebih dikit ya. Ternyata bosen ya. Dokter umum, pernah nggak sih lihat profil dokter umum kerjanya gimana itu? Ternyata bosen ya. Di praktek, ya ketemu Pak, ya bantu orang sih, tapi ada kejenuhan di rutinitasnya seperti itu. Akhirnya terpikir untuk
level up itu apa nih, sempat terpikir S2, survei nggak jadi. Wong skripsinya biar macet, masuk S2 tesis lebih macet kan. Akhirnya udah spesialis aja, terus memetakan potensi di mana, merasa kalau di klinik itu sering ketemu kasus-kasus di bidang THT, radang tenggorok, telinganya opo, kelebon serangga atau penuh, terus kayaknya THT aja gitu. Terus udah nyari channel, diskusi, singkat kisah 2018 Februari masuk THT, dan kali ini tidak molor studinya. Karena pada saat masuk sudah ditanya, kamu sekolahnya mau molor apa enggak? Kan ada riwayat ya, saya sekolah dulu tahun. Insyaallah enggak, pokoknya komitmen. Akhirnya betul 3 tahun 10 bulan kurang lebih lah. Enggak nyampe 4 tahun karena memang semester kurikulumnya 4 tahun, 8 semester. Selesai Februari 2022. Kan 2018 2022. Baru. Ya selesai spesialisnya. Nah, nama THT apa? Spesialis tadi saya lengkapin dikit ya. Kalau orang awam oke lah, THT udah bener lah ya. Biar nggak bingung. Tapi sebenarnya kita gelarnya itu SP THT BKL. Apa itu BKL? Konsonan semua itu. SP itu. Telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Jadi telinga, hidung, tenggorok. Nanti kita ada operasi tindakan yang berhubungan dengan kepala, leher. Berarti ini semua leher ke atas itu. Mata nggak ikut? Nggak. Mata nanti ada dokter mata sendiri. Tapi kita biasanya kolaborasi juga, Jadi itu untuk menggambarkan bidang kita itu sebenarnya lebih luas ya. Cuma kalau untuk orang awam ya bolehlah kita menyederhanakan telinga, hidung, tenggorok. Nanti kita ngobrol apa penyakitnya. Jadi pas spesialis belajar soal kepala juga, Mas? Iya, artinya kepala yang berhubungan dengan THT tadi. Karena telinga kan nggak bisa telinga melayang-layang gitu kan, dia nempel kepala. Ketika dia infeksi dan lain-lain, dia bisa meluas ke otak. Itu yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu ya. Deket ya. Terus hidung juga, sinusitis yang berat bisa komplikasi ke otak, itu bahaya juga. Tenggorok ya nanti adalah ke lehernya dan lain-lain. Jadi sama kayak dokter gigi ya, gigi dan mulut gitu. Nah, betul. Ngurus gigi dan mulut, kepala enggak? Ya kalau ngurusin gigi toh masa nggak ngurusin mulut gitu ya? Kan satu tempat ya. Gusi, iya. Itu saraf enggak ya kalau dokter gigi itu ya? Kan padahal berhubungannya, sering kasus sabut gigi terus kena sarafnya. Ya ada saraf giginya ya, cuma ya di area lokal itu, area lokal situ aja. Nggak menyeluruh sebadan. Jadi kalau THT itu sekolahnya S2 itu, bukan Mas? Bukan, tapi gitu ya? Di dalam sekolahnya kita ngerjain tesis juga, karya akhir tesis, dan kalau levelnya ya mungkin dibilang kalau dalam jenjang kepegawaian dia levelnya bisa dikatakan S2. Sehingga kalau dari spesialis mau sekolah S3 bisa langsung tanpa kita ngambil S2 dulu, bisa. Berarti beda sama S2 tapi? Sebenarnya beda. Jadi kita lebih ke apa ya namanya, profesi kan. Profesi gitu. Kalau cita-cita dari dokter? Ini rahasianya. Aku dulu cita-citanya juga dokter loh. Dokter ya? Dokter apa, Mas? Kayak Susan ya. Seperti orang di jalan. Anak ditanya paling dokter, polisi, astronot. Nah itu 3 itu. Saya enggak man. Malah enggak? Karena saya keluarganya keluarga insinyur. Jadi di kepala saya sampai saya SMA pun tuh mikirnya saya insinyur. Dia sarjana teknik maksudnya. Ibu dosen teknik, kakak-kakak saya tadi kan ada arsitek gitu. Sejak kecil sampai SMA itu masih mikirnya insinyur gitu. Cuma terus menjelang apa namanya ujian akhir tuh. Apa ya? UAN apa itu ya. Ibu saya udah pesen, dia bilang gini ya, almarhumah. Anak-anakku dan keluarga itu semuanya tuh insinyur, sarjana teknik, aku tinggal punya kamu nih satu-satunya yang tak gadang-gadang ya. Gadang-gadang ya. Saya harap-harapin nih aku jadi dokter ya, terus berpikir ulang, terus sempat mikirnya dulu takut darah gitu. Pas SMA ya, maksudnya nggak mau yang gitu banget itu. Satu itu takut darah, dua bayanginnya tuh mahal dan lama. Dulu udah berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah dijalani emang bener. Emang mahal dan lama. Iya. Tapi pas UNS 2004 tuh masih agak-agak lah waktu itu ya. Mungkin SPP-nya nggak terlalu, tapi kan kalau membandingkan dengan fakultas lain ya paling mahal. Buku-bukunya terus macam-macam lah. Tapi ya namanya cita-cita ya. Terus dijalanin. Ya itulah kira-kira. Berarti gara-gara ininya ibu, pesannya ibu terus. Dan alhamdulillahnya sarjananya ibu masih ada ya, 6,5 tahun tadi ya. Itu ibuku bantu skripsi itu. Saya ingat banget tuh judul skripsinya
perbedaan tingkat depresi mahasiswa yang sudah menikah dan belum menikah. Wah itu saya ingin membuktikan waktu padahal belum menikah ya. Lu stres sing urung nikah apa sing wis nikah gitu pada saat mahasiswa. Ternyata tidak signifikan hasilnya ya. Mungkin sampelnya kurang ya, kurang banyak waktu itu cuma 30. Berarti dia nikah nggak ada artinya loh. Ya artinya secara saintifik itu stres itu bukan bergantung oleh nikah tidaknya, tetapi bagaimana kita mengkompensasi. Stres kan harus ada, tapi kita coping mekanismenya atau cara menghadapi stres itu yang berbeda-beda, bukan berdasarkan dia sudah menikah tidak menikah. Kan pasti semua ada masalahnya. Iya benar. Berarti kalau stres itu kesehatan badan bukan kesehatan psikolog atau beda? Ya kalau mau di coupling ya, disemitkan ya bisa dibilang dia psikis ya. Tapi mengganggu. Tapi dia akan berdampak. Namanya ada psikosomatis. Kegagalan atau gangguan pada psikologis berdampak pada biologis. Yang paling gampang lah lambung misalnya. Iya. Kita mikir stres, lambungnya, tensinya. Aku mas. Dari wajah. Iya. Tapi ya itu aku setuju mas. Dulu gendut banget mas. Mungkin karena stres kali ya. Jadi kok gendut stres? Enggak maksudnya. Cara dia stres jadi kurus. Stres ya. Benar. Makanya aku kalau ditanya itu kuncinya. Stres. Dia dulu 100 kilo. 100 kilo. 1 kuintal mas. Oh ya berarti berhasil ya. Stres itu berarti itu lambung terus berhasil misalnya stres, yang lain lagi misalnya stres itu menurunkan kekebalan tubuh itu nyambung banget. Iya. Nyambung sekali. Kekebalan tubuh turun berarti kan bisa banyak sakit datang kan? Iya. Psikologi. Mental illness. Iya, sekarang banyak. Nah, apalagi Plus. sekarang lagi up banget itu ya. Iya. Ini gara-gara sosial media juga ya. Jadi insecure. Tinggi, malam tuh scroll apa. Tuh. Kalau mahasiswa kedokteran itu seperti yang kita bayangkan jadi kita ya. Iya. Aku kan bayangkan ya itu mahal. Iya. Aku bayangnya mahal terus hedon terus terus cantik-cantik gitu. Kalau bukan sosum ya itu tadi bukan sosum ya. Terus mantu idaman atau apa itu? Ya mau dibilang salah ya ada benernya, tapi dibilang bener ya nggak semua ya. Banyak yang dibilang hedon tadi ternyata banyak yang bersahaja, sederhana juga, berjuang lah maksudnya dari keluarga yang tidak terlalu tinggi ekonominya, harus pakai beasiswa itu banyak juga. Dan masalah hedon tuh mungkin ya karena beberapa memang bayarnya mahal ya karena dia punya uang, terus melampiaskan stresnya itu mungkin ke situ mungkin ya salah satunya, walaupun harusnya kan tidak selalu ke situ ya, bisa olahraga, bisa musik, bisa apa tergantung. Tapi itu stigma yang tidak general ya, tidak general. Kebanyakan tapi mas Ada. soalnya di circle itu ya kebanyakan gitu. Iya. Sedikit orang malahan yang kayak dulu gitu. zamanku masih pada pakai motor, orang-orang doang pakai mobil. Oh gitu ya. Ya itu mungkin gara-gara Mas Odi dulu pakai apa? Jalan kaki waktu Jalan kaki dari parkiran mobil. pakai motor baru setelah koasnya ya, setelah S1 selesai itu baru pakai motor. kalau sulit. Wah, kalau ini sebenarnya harus banyak baca sih. Dulu aku ngalamin ya, kan SMA lumayan nggak mengecewakan ya nilainya lah ya, tingkat besar dan lain. Begitu masuk ke S1 itu teman-temannya juara-juara semua. Yang masuk situ ya? Juga ya. Jadi kita berpacu untuk harus banyak baca, banyak latihan soal. Baca komik. Iya, yes sekali. Kalau ketinggalan tuh, ibaratnya deh kalau ujian semester tuh aku pernah ngalamin semester yang bobrok banget tuh. Lihat papan pengumuman ujian ulang itu loh. Kan biasanya orang nyari nama yang mana yang ada namanya itu. Saya nyari yang mana yang nggak ada nama aku. Ujian ulang semua. Karena tadi ya kompetisi dan juga harus mengikuti ritme. Luar biasa. Jadi anak-anak kedokteran tuh kompetitif semua. Iya betul. Itu. Sampai sekarang mas, karena kalau sekarang kalau orang-orang membandingkan, wah kuliah saiki gampang, dapat nilainya kabeh. Kan aku mengalami masa kuliah tuh sama masa kuliah muda ya. Iya. Jadi aku sangat muda gitu. Sekarang ya. Nah kedokteran tuh ada itu nggak sih? Nanti kalau ada, apakah bisa berdampak pada saat praktek itu nanti malah praktek itu? Iya. Tapi ini mungkin perlu dibuktikan secara saintifik ya. Ini yang tak lihat tak pakai aja. Memang kalau secara kurikulumnya, aturan pendidiknya dia batas minimalnya nggak boleh C lagi. Yang 2,0 itu nggak boleh sekarang. Minimal kan B 3,0. Artinya masa didorong minimal banget itu nilaimu B 3,0. Tapi kan ya maksud sih batas minimal gitu kan. Sehingga mereka juga
saling berkompetisi tadi, bersaing, bagaimana nilainya tinggi. Tapi kalau pasti A semua yuk nggak juga sih, tergantung orangnya juga. Dan apakah berdampak ke pekerjaan? Menurut saya iya ya, artinya dari S1 terus sekarang saya lihat di teman-teman dokter muda ya, kita bilangnya koas itu kalau dia nggak proaktif kan belajar ke pasien ya, ke pasien nyocokin ilmunya. Kalau dia cuma modal browsing tok, nggak proaktif itu biasanya dia pada saat praktek ilmunya ya bermasalah. Dan fatal ya kalau bermasalah di dokter itu ya. Iya kira-kira begitu. Tapi biasanya bermasalahnya gini, jadi dia ketemu case sulit, dia akan lebih capek untuk bertanya teman-temannya, ini diapain gitu tuh. Ya namanya juga kita harus terus mengupdate ilmu ya, itu seperti itu. Makanya dia ada SKP ya, Satuan Karir Profesi, mengupdate ilmu lewat simposium, lewat workshop gitu. Terus ilmu kan berkembang ya, obatnya nambah terus, teknik-teknik berkembang terus, itu harus seperti itu. Tapi kalau kedokteran berkembang mas, maksudnya kalau motor, komputer itu kan dari apa yang ditangani kan berkembang man. Tapi kalau organ manusia nggak gitu terus kan? Atau penyakitnya? Dalam beberapa hal dia paten ya, maksudnya ya memang organ seperti itu. Tapi dalam beberapa hal yang lain itu manusia itu kayak menemukan ilmu baru. Kayak otak itu kan dulunya dianggap dia ya wes nih rusak ya wes, tapi ternyata ada neuroplasticity itu, ya kayak ada flexibility, bisa dikembangkan, ternyata bisa dilatih. Itu temuan yang dulu belum diketahui, sekarang tahu. Ya tetap berkembang, artinya berkembang dalam arti manusia lebih bisa membuka lagi cakrawala, pintu-pintu hal yang dulunya tidak diketahui. Mungkin barangnya ya sama aja, tapi dulunya tidak diketahui jadi tahu gitu. Kira-kira gitu. Sekarang manusia bisa ditanamin chip ya? Itu bener nggak mas? Coba Elon ya? Elon Mas. Ngeri banget aja. Kalau gagal jadi dokter jadi apa mas? Orang-orang dokteran itu ada nggak? Ya nggak sekelar kuliahnya gitu. Kan aku ada yang memilih begitu sarjana jadi ilmuwan lah, researcher, peneliti bisa, artinya cuma jadi dosen, peneliti. Ada yang jadi bisnismen ya ada. Menyelesaikan dokter umum tapi terus tidak praktik juga ada ya. Dokter Tirta. Sebut merek boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Mariban. Nah, sensor. Tahu Mariban. nggak apa-apa. Misalnya kalian yang tahu itu sih. Mariban itu kan adik kelasku yang ketika praktik dokter umum dia nggak puas gitu dengan performa yang dia capai, terus entah gimana dapat ide Mariban itu, ternyata malah luar biasa. Cabang ini adik tingkat itu kedokteran. Sampai akhirnya jadi bisnismen malahan kan? Iya makanya, tapi nggak praktek dokter. Dokter Tirta juga nggak? Saya dokter Tirta, jadi dokter Tirta iya kan mas. Jadi dia dokter umum kan, lama mandek di ini doang. Jadi S apa nih? S-Ket doang, S-Ket. Terus kemarin ngambil di TB, kelar spesialisnya. Spesial apa? Gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Ada juga yang terus properti ada. Berarti sama ya, maksudnya kan fakultas, apalagi fakultas pertanian, yang jadi petani kan berapa persen ini? 0, sekian kan? 0, sekian minimal dia akan ngambil jaringannya, circle-nya. Dan dia belajar bisnis apa, tapi circle-nya dokter-dokter. Iya. Berarti kalau aku dokter, aku paling bisnisnya apa ya, obat penyakit. Tapi nggak salah ya mas, yang kayak gitu-gitu maksudnya kan kuliahnya mahal terus. Ya itu sangat subjektif ya ceritanya. Ya secara ilmunya kan jadinya sayang kan nggak kepake ya. Ya itu dikembalikan kepada masing-masing sih. Kebutuhan. Ya kalau ditanya apakah betul kebutuhan dokter di Indonesia itu kurang, tuh sebenarnya itu harus dihitung lagi ya. Sebenarnya kurang jumlahnya atau tidak meratanya, itu yang masih orang berdebat kan. Karena fakultas kedokteran tambah terus tuh. Baca nggak ada beberapa fakultas yang dulunya tidak dikenal dia punya jurusan kedokteran, dia punya ya kan ada. Itu tiap dia buka berapa kuota yang dia buka, terus nanti lulusnya itu jadi kerja di mana, itu harus dipecahkan. Kalau semua ngumpul di kota-kota besar ya bingung juga ada. Berarti kalau kayak gitu nggak munafik kalau sebenarnya mereka nyari uang juga. Ada sisi itunya tetap sih. Iya lah. Kan kecil ya mas gajinya. Karena ya masih jadi salah satu jurusan favorit ya dibanding jurusan lain yang ada juga, yang lain kan ekonomi apa. Jurusan favorit susah masuknya. Dokter. Lu milih ya, pilihan lu pintar ya, gak ada duit gitu.
Tapi kalau teman-teman Mas Dodi ada tingkat Mas Dodi itu banyak terserap nggak sih Mas? Kan itu kemarin kan emang kebutuhan dokter masih kurang dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau di lapangan tuh ya tetap terserap sih, cuma memang ini kalau buka-bukaan ya ya kan ada grup WhatsApp teman angkatan, mungkin juga ada adik tingkatnya. Ternyata ya kalau mau jujur itu tidak seindah itu kehidupan dunia dokter umum ya terutama. Dokter umum tidak seindah itu, maksudnya dokter umum diutangi orang yang kebutuhan keluarganya itu tidak bisa terpenuhi dari itu, karena memang terbatas kita di jam praktek dia itu ya terbatas. Kemudian angkanya itu kalau yang bukan yang swasta yang tinggi itu ya masih wajar aja, nggak yang bombastis sama apa. Jadi kehidupannya mungkin dia mirip sama sarjana-sarjana pada umumnya yang lain. Itu sih yang saya lihat. Nah, Mas Dodi kenapa milih di hati, Mas? Nah, itu tadi. Apa? Jadi ngelihat ini udah cerita. Ya. Akhirnya memutuskan spesialis, terus mencari bidang yang dekat gitu, menjumpai kasusnya sehari-hari di klinik itu. Oh, berarti dari persentase pasien yang datang, wah ini hati. Jadi kunci, saya masih pegang sampai sekarang ya, kunci untuk menguasai bidang itu minimal 2. Jadi satu ada rasa ingin tahu yang besar, kedua adalah enjoy di bidang itu. Tanpa itu sulit. Dia pengen belajar, pengen tahu tentang hal itu kan dikejar, misalnya tentang IT atau tentang apa itu kan pengen tahu banget itu kan akan dikulik terus gitu. Satu itu, terus 2 enjoy itu. Jadi cara pembelajarannya harus yang menyenangkan. Nah itu yang pas THT itu berusaha tak terapkan itu ya, karena pas dokter umum kan gagal ya, maksudnya masih belum bisa mampu beradaptasi dengan itu. Akhirnya THT harus bisa nih, akhirnya ya udah dengan lingkungannya, cara kita belajar, medianya, terus harus diselingi dengan selingan-selingan ya, entah olahraga, musik gitu, cara untuk bisa enjoy di bidang itu atau circle-nya itu. Itu kan di UNS Mas? THT semua kedokteran ada spesialis beda ya? Enggak? Hampir semua ya, hampir semua ada. Tapi nggak semua, maksudnya hampir semua, iya nggak semua. Maksudnya UNS Solo gitu. UNS Solo itu ada spesialis semua itu enggak kan? Oh enggak. Jadi dia yang belum buka, misalnya apa ya, yang otak. Nah, ini otak ada ya. Ada ya. Artinya yang tak masuk tidak ada semua itu belum membuka program studinya. Kayak misalnya contoh mata gitu, di sini belum membuka spesialisasi mata yang UNS Solo belum ada. Dia harus ke Semarang, ke Jakarta. Seperti itu. Jadi kalau bidangnya sendiri secara keseluruhan tuh ya spesialisnya ada ya. Teman buka di pelayanan rumah sakitnya itu kan hampir semua top bidang tuh ada. Iya. Ngomong nyontek. Berarti ada THT di UNS itu salah satu pertimbangan juga Mas Dodi. Ya, wah aku mikirku kalau nggak Jogja, Solo. Pertama tetap Solo dulu. Tapi itu bisa disambi kerja ya? Enggak. Ya kecuali kerja di luar kedokteran ya. Tiba-tiba jualan gorengan atau apa. Tapi kalau praktek mandiri di luar sekolah itu nggak bisa. Kita boleh. Ada semacam komitmen atau kesepakatan bahwa ya sekolah aja. Di prakteknya di rumah sakit kita sekolah itu. Nggak boleh yang lain. Jadi di klinik lain tuh nggak boleh? Nggak boleh. Pas pada saat studi ya. Studi ya. Tapi kalau misalnya ada dulu kakak tingkat itu ada yang dia ternyata jualan properti ya bisa aja kan di remote aja kan. Terus dia jualan apa online bisa, dia di remote. Tapi kalau praktek juga nggak bisa. Namanya itu bayar sendiri Mas, hati-hati. Nek aku ya kan dulu memang aku berangkatnya mandiri ya dari awal dengan jual sawah gitu. Karena sawahnya siapa? Tetangga. Ya, kalau istri kan Sukoharjo kan rajanya sawahnya. Maksudnya oh iya jualannya istri ya. Kalau sekolah itu kan kuncinya itu apakah kita punya tabungan atau kita beasiswa. Kira-kira kan gitu. Iya. Entah itu beasiswanya dari negara atau beasiswa dari misalnya dibayarin rumah sakit yang dulu dia bekerja. Ketika selesai nanti kembali lagi gitu. Ya, biasanya model-model itu yang membuat orang mau sekolah itu mikir-mikir karena mungkin seleksi dulu dan lain-lain. Saya waktu itu kalau udah mutusin mau sekolah ya udah mandiri aja, jadi independen kan. Mau gimana pokoknya asal lulus ya bisa aja. Ya itu tadi harus ada modalnya kan. Tabungannya. Tapi tidak hanya modal masuknya aja yang berat, karena selama 4 tahun kan jadi nggak bisa kerja tuh. Iya makanya itu. Makanya harus ada tabungan saving yang membuat
dapur masih ngebul, makanya kan ada istri yang sejak awal tak tanya dulu siap nggak menghadapi itu, artinya suaminya dalam tanda petik tidak bisa berpenghasilan normal seperti sebelumnya kan, itu berat sih, berat makanya kalau nggak dapat beasiswa itu berat sebenarnya. Kalau PNS tugas belajarnya masih dapat ya mas? Ya, yang kan minimal gaji pokok lah dan lain-lain. Ya gitu sih, ya namanya orang Jawa bilang kan Jerbasuki mobil kok. Oh artinya. Itu yang udah orang Jawa ya. Apa? Intinya untuk mengejar kemuliaan atau ilmu itu ya memang harus ada modal biaya, ada yang harus dikorbankan, dikeluarkan. Itu yang Trisna jalan sekulino. Nah, kira-kira. Terus Mas pernah ngeliat ini nggak Mas? Di TikTok tuh sering lewat nih. Ini apa di adikku sih pernah ngalamin juga. Jadi ada ini masukkan di telinga terus kotorannya banyak banget gitu Mas. Itu kira-kira gara-gara apa ya Mas ya? Jarang dibersihin atau apa? Ada yang bilang ini juga kalau sering dibersihin pakai cotton bud itu katanya nggak baik juga. Nah itu gimana tuh Mas? Ya, jadi podcast edukasi ya ini. Nah, kita podcastnya Dikit duitnya katanya. Tapi penting nih, ini termasuk salah satu topik yang sangat penting diedukasi ke masyarakat awam ya. Jadi telinga kita itu salah satu organ yang sensitif, saraf-sarafnya. Iya. Apalagi pada lansia itu kadang kita odek-odek telinga itu bisa pingsan tuh ada, batuk-batuk terus pingsan ya. Nanti ada tuh saintifiknya. Dia sensitif, termasuk juga bagi pada anak-anak ya. Kulitnya itu sangat bisa dibilang rapuh lah ya, tergores. Ya kalau pakai jari, pakai cotton bud itu dia terkikis. Begitu terkikis satu luka, udah infeksi, terus bisa juga nempel jamur macam-macam. Nah, artinya aslinya loh ya, aslinya kalau THT biasanya kita edukasinya ke masyarakat tuh nggak boleh tuh pakai cotton bud. Tapi kan sulit ya, itu kan barang yang bisa ditemui umum dan kayaknya enak ya pakai kecuali menutup pabriknya. Kenapa nggak itu ya? Kalaupun harus seperti itu bisa kita wanti-wanti, yang penting tidak boleh masuk terlalu dalam. Kalau bagian luar pintunya itu masih bisa lah pelan gitu, pakai baby oil atau apa. Begitu masuk ke dalam, selain tadi melukai liang telinga, gendang telinganya kan juga beresiko robek dan jebol, bolong. Ada itu, beneran masuk itu cerut gitu, kayak panan. Itu ada. Jadi ya kita edukasi seperti itu, terus ada juga kerugian atau efek sampingnya justru mendorong kotoran ya masuk. Tujuannya pengen ngeluarin tuh, tapi itu tuh kayak enggak. Soalnya gede ya cotton budnya Mas ya. Memasuki liang-liang mendorong kotoran yang tadi akhirnya numpuk dibilang banyak itu karena kita kayak nimbun kotoran itu. Kotoran telinga itu sebenarnya dia itu secara alamiah bisa keluar sendiri dengan kecepatan yang pelan ya. Tapi kalau dia didorong pakai jari, pakai cotton bud, mau keluar masuk lagi. Mau keluar masuk lagi. Nah ya dia numpuk kayak batu, kayak tanah yang diendapkan gitu lah, sehingga harus dibantu oleh dokter THT yang mengeluarkannya. Nah kalau kayak gitu, bersihinnya gimana Mas? Bersihnya ya dokter THT. Jadi apakah dia pakai pengait atau dilunakkan dulu pakai tetes, terus nanti bisa disedot atau disemprot. Di vakum cleaner. Nah ya, gampang gitu sih. Saksen. Boleh tuh. Tapi itu kan salah satu kondisi yang mempengaruhi kualitas hidup. Kalau udah ketutup kan denger kurang, komunikasi susah. Keseimbangan kurang. Ya, ngaruh. Iya nggak? Bisa nyambung lah. Itu tahap yang berat ya. Yang ringan ya atau yang tahap awal ya kurang dengar. Sekolahnya terganggu, bekerja terganggu, komunikasi suami istri terganggu, rasanya baik saja kan. Jadi betul itu. Jadi ada namanya desibel itu kan, ambang dengar. Semakin dia penuh telinganya, ambang dengar semakin meningkat. Jadi volume suara yang dibutuhkan itu kan lebih tinggi. Dengerin radio dikencengin, dengerin TV dikencengin. Padahal udah kenceng sebenarnya kan, karena telinganya tersumbat. Itu berbahaya kalau itu istriku Mas. Biasanya nyuruh bersihin pakai cotton bud itu. Nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak disarankan ya Mas ya? Tidak disarankan. Catatan soalnya, karena saya udah banyak pasien datang ke saya, istri pengennya bantuin suaminya, tapi malah melukai gitu. Iya, udah gitu. Atau ke anaknya gitu. Nah itu. Berarti kalau cara alaminya membersihkan biarin aja Mas. Sebenarnya biarin aja. Untuk
secara umum ya, secara umum orang itu sebenarnya dia akan alami keluar dengan kita menguap, mengunyah itu tuh dia bergerak ke samping keluar. Tiba-tiba keluar banyak banget. Ya udah apa tahu kan, nggak berani kan. Enggak gitu dong. Kan dipengaruhi pabriknya, dia termasuk over apa enggak, produksinya, sama cara pengeluarannya. Jadi itu dua faktor yang saling berhubungan kan. Kalau produksinya berlebih, pengeluarannya macet, ya udah dia numpuk di dalam. Disitulah dokter THT punya peluang pekerjaan ya kan. Ngomongin itu Mas tadi, kalau cek ke dokternya kira-kira mahal nggak? Boleh di-spill nggak budgetnya berapa? Iya. Yang kayak harus rutin kayak dokter gigi kan, misalnya harus Sekali, rutin bersihin 6 bulan sekali gitu. Iya. Gimana kita punya pasien, jangan enggak. Iya. Iya. Edukasinya memang kita 6 bulan sekali menyarankan untuk check up. Apakah itu kotor atau enggaknya, ada infeksi atau enggaknya, sampai pada derajat pendengarannya. Iya. Terutama anak muda nih, saya mendekati 3 Maret ini ada World Hearing Day. Wah, apa tuh? Hari pendengaran sedunia. Anak muda itu Hearing Day. anak muda itu punya resiko gangguan pendengaran karena bising. Jadi bising itu adalah suara yang tidak diinginkan. Jadi volumenya itu melebihi angka yang seharusnya. Apa bahayanya kalau dia dalam paparan yang sangat lama, misalnya dengerin musik pakai headset berjam-jam atau lama lah, dia sel-sel di dalam telinga dalamnya itu rusak, dan rusaknya bisa permanen. Bayangkan anak muda koyo mbah-mbah kesurupan bahaya. Iya. Terus bagaimana kiatnya? Yang paling gampang tuh pakai rule of 60. Jadi aturan 60. Apa itu 60? Volumenya tidak boleh lebih dari 60%. Kan ada itu angka faktornya. Dia biasanya ada limit warna merahnya itu kalau. Sebenarnya itu angka cut off-nya telinga dari itu tuh. Terus durasinya tidak boleh lebih dari 60 menit mendengar sekali dengerin itu. Jadi disarankan setelah 60 menit, misalnya Zoom nih, kita sering ngalami ya, dengan Zoom 60 menit lebih dari 60% tuh, terusnya diistirahatkan setelah 60 menit. Diem, istirahatnya 60 menit lagi. Ya itu relatif ya, ada yang bilang setengah jam, 1 jam. Bahkan ada yang bilang seharusnya dalam 1 hari itu 60 menit saja. Cukup. Kalau pakai headset langsung ya, kan dia langsung dengarnya langsung ke telinga ya. Itu cuma, tapi kan sulit ya. Rapat Zoom berapa jam? Dengerin apa berapa itu. Minimal kalau saya ada jeda, ada istirahat ya, sehingga tidak permanen itu di pendengarannya. Apalagi sekarang kan anak kalau di Jakarta ya, saya kan sekarang di Jakarta ya. Iyalah, anak metropolitan. Di kereta di bus dia gini semua. Yang penting volume tidak bergerak. Terus anak-anak suka nggak bawa anak-anak ke permainan yang background? Ya, yang bunyi-bunyi alat gamenya keras banget itu. Oh ya. Nggak sebut merek ya, pokoknya itu lah ya. Nah itu kan suaranya bising banget tuh. Sebenarnya angka desibelnya melebihi batas yang diperbolehkan. Padahal ada durasi waktu maksimalnya. Nah itu yang kadang-kadang orang tua nggak ngeh, anaknya juga rasanya seneng aja kan, tapi dalam waktu yang lama tuh merusak. Jadi aku tak kasih tahu. Ini apa tingkat disabelnya? Bener. Dengan teori ilmiah kan dia paham biasanya. Anak kecil ya. Iya, kalau tanpa alat kan ngeyel loh. Kasih presentasinya. Iya, ini fakta loh, Dek. Ini fakta loh. Ya nggak kasih dulu lagi, nggak sekolah tapi. itu kalau kelamaan tuh Mas, efeknya selain merusak telinga ngaruh ke otak juga nggak Mas? Biasanya kan sampai nyilu kepala tuh kalau kelamaan tuh. Iya, jadi selain penurunan pendengaran, tinnitus tuh telinga berdenging ya. Ini gitu ya. Habis dengerin konser lama ada berdenging. Ada yang berdengingnya bisa hilang, tapi ada yang akhirnya permanen juga. Maka tergantung berapa lama paparannya, seberapa desibelnya tadi. Terus pada ujung-ujungnya ya kadang-kadang ada keluhan nyeri kepala ya, tapi walaupun itu sebenarnya keluhan penyerta ya, nyeri kepala, kemudian juga kadang ada berputar. Karena telinga kita, yang ini mungkin fun fact ya, selain untuk organ mendengar itu juga organ keseimbangan. Wah, ini aku tahu lah itu lah. Pantas Mas Bayu gini-gini jalan tuh. Coba Mas periksa nih Mas, tolong lah. Iya, aku mau periksa kayaknya. Tapi kan belum umum ya Mas. Maksudnya ngecek kesehatan telinga. Makanya tadi yang umum minimal pada saat medika check up lah ya. Harusnya ada menu THT di situ. Minimal dilihat kotor apa enggak, terus pendengarannya normal apa enggak. Itu ada namanya screening. Deteksi dini lah ya. Tiba-tiba usia muda udah hearing loss-nya lebih dari 50% tuh wah bahaya. Itu nggak ada alat
alat yang dijual umum tuh nggak ada ya? Harus ke dokter Untuk ngetes? Oh nggak ada. Cara ngetesnya gimana mas? Ngetesnya Wah, ya murah. Hah? Gitu? Wah, ada tes yang sederhana. Tes kayak misalnya gini, ini jari digesekkan itu kan sebenarnya ada bunyinya tuh. Kalau suara kita udah nggak bisa mendeteksi itu salah satu tanda awal bahwa tidak sensitif gitu. Tapi di ruang yang hening ya. Rumah aku. Nah kan dengarnya perasaan gitu. Ya, bisa. Tapi yang gesek pemeriksa dokternya dong. Gini kan udah punya film. Geseknya kapan? Dengar. Atau dengan cara dibisikin, jadi dengan jarak tertentu dibisikin dari belakang, mengulang kata-kata tertentu. Itu yang tes sederhana ya. Kalau nggak bisa mengulangi berarti memang ada penurunan pendengaran. Padahal dokternya cuma Berarti ada gitu doang. Ternyata ngeprank ya. Iya, denger apa? Nggak bisa. Terus dimuat ya dia. Itu kemudian di SMA baca Garbutala. Itu kan Garbutala di. Iya, tank. Salah satu teknik sederhananya itu. Tapi itu tidak bisa menilai secara angka kuantitatif persisnya angka yang berapa itu nggak bisa. Hanya bisa dikira-kira sedang berat ringan. Tapi kalau pakai alat yang canggih, pakai namanya audiometri, Langsung gitu ya. kebenaran itu bisa ketemu angkanya berapa puluh berapa. Itu ada tuh orang sindrom punya nggak, punya teman yang biasa kalau kita ajak ngobrol dia pasti jawabnya gitu. Padahal dia dengar mas. Oh iya. Gitu. Oh di sana gitu. Itu tergantung konten isinya ngomong. Gitu. Enggak maksudnya Kalau kayak aku gitu. ngomong sama istriku, Oh, Iya. itu konten itu. Iya. Topik ya. Kalau nggak penting ya yang gue saya. Iya. Aku mau nongkrong. kamunya mau naik gaji itu. Aku mau beli PS ya. Cekot apa? Gitu. PS. Nggak dengar Apa gitu. Berarti udah bener aku udah kayaknya udah 10 tahun aku ngebersihin telinga. Tadi belum di-spill, kira-kira berapa nih? Oh iya. Jadi ya sebenarnya itu relatif ya. Kalau yang average banget tuh 200.000 tuh udah standar. Pelayanan yang ini. Tapi kalau yang rumah sakit premium itu ya nggak mungkin 200 lah ya. Iya. Aku rumah Mas Dodi ya. 200 ya, standar lah ya. Kalau yang sederhana ya. Tapi kadang-kadang tuh yang repotnya pasien datang ke kita itu dalam kondisi sudah yang kronis banget. Bener-bener kayak batu itu. Kalau kita paksa keluarkan, dia bisa luka. Jadi biasanya kita harus tetesin dulu. Ya tetesnya kan ada biaya lagi tuh. Biasanya kunjungannya lebih dari sekali kan nggak mungkin dong berarti 200. Nah, itu yang jadi problem. Itu aja. Jadi kalau simple, gampang dikeluarin ya sebenarnya dia relatif murah gitu. Terjangkau maksudnya terjangkau. Iya. Terus kayak vakum ya. Aku pernah nganterin jain itu kalau kemarin serangga. Itu kayak vakum. Bisa pakai yang jepit bisa, pakai yang sedot bisa. Wah, adikku dulu pakai jepit mas. Adikku tuh aneh-aneh aja. Semua pernah dimasukin sini, masukin kacang sama dia di sini. Emang usianya usia eksplorasi seperti itu. Iya mas. Banyak yang kita Dulu kasus itu sering ya Mas. Anak kecil ya mas baru kebanyakan. Iya. biji jagung. Adikku biji kacang hijau jadi sini. Bahayanya kalau di telinga masih relatif aman ya karena dia berhenti di sebatas panjang liang telinga. Kalau hidup dia kan bisa masuk paru. Iya benar. Kita tidak bisa mengedukasi. THT, telinga, hidung, Tenggorokan. Kalau hidung Mas. Kan udah hidung lah, ini telinga terus. Ini juga penting nih. Hidung itu justru persentase yang cukup banyak ya diidap atau dikenai oleh mayoritas orang itu alergi. Radang hidung karena alergi itu kayak sepele ya, orang bersin tapi ternyata mempengaruhi kualitas hidup. Tidurnya tidak nyenyak mungkin ya, kerjanya terganggu, olahraga juga terganggu. Namanya rinitis alergi. Radang hidung karena alergi. Kebanyakan orang Indonesia karena debu. Wah aku mas. Nah itu dia Kalau kena debu, iya. Itu. Duh bahaya tuh. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau yang berat biasanya dia selain mengganggu kualitas hidup berdampak ke sinusitis. Jadi radang hidung, sinusnya terkena. Jadi ada sinusitis yang berat, bisa ke kepala dan lain-lain. Makanya harus segera ditangani. Bagaimana kiat-kiatnya biar bisa
terkontrol ya. Tanpa ditanya. Keren Mas. Thank you. Sampai kategori. Jadi sebenarnya kan rintisan itu nggak bisa sembuh. Iya. Dia kan namanya bahasa awalnya kan kayak bakat Alergi, itu ya. nggak bisa sembuh. Bahkan Mas. Tapi bisa dikontrol dengan cara bisa mungkin menghindari penyebab dari alerginya. Berarti kan Debu. debu. Tempat pekerjaannya tidak boleh yang terlalu banyak debunya atau pakai masker dan tapi bisa juga ditunjang oleh cuci hidung. Nah ini yang Cuci hidung? yang Oh, pas hidung. masyarakat awam banyak yang belum terlalu familiar. Pas dulu bukan? Ya itu salah satu. bisa juga similar ya. Tapi tekniknya kita pakainya bukan air keran tapi pakai air infus ya. Air garam. Mungkin kalau tahu ada botol infus ya. Itu airnya bisa kita buat untuk cuci hidung. Tapi sama caranya gitu. Karena Oh, kayak Mas. Ya ada tekniknya. Ada Ada yang produk pabriknya ada, yang kita tinggal pasang langsung dia nyuci sendiri. Ada yang manual, jadi pakai alat suntik yang kita hilangkan jarumnya, terus disemprotkan. Oh, keluar sini biasanya. Ya, Oh itu iya. tujuannya itu. Pernah lihat aku. Sederhana tapi itu sangat bermanfaat, mengurangi reaksi alergi, menghilangkan kuman, bakteri dan lain-lain. Bersih. ya kalau di debil tuh Ya apalagi itu udah bisa beresiko berdarah, menambah infeksi itu ada. Bersih kukunya aku asik loh tapi. cara cium bau hidung sendiri. Kalau itu bisa Mas Ya, mimisan juga kasus yang sering. cukup terjadi sering. Aku pas kapan ya mimisan? Aku sering aku. Paling Sekarang banyak mimisan. itu serat teorinya benturan ya. Jadi misalnya benturan atau trauma artinya dikorek pakai jari atau jatuh, naik motor, dan artinya ada tulang-tulang hidung yang terbentur sehingga pembuluh darahnya tergores gitu. Nah ini tips yang harus disampaikan juga. Kalau mimisan itu ya jangan panik ya. Biasanya kalau mimisan panik itu. Darah. Terus refleks yang berikutnya yang harus dikoreksi dari masyarakat awam itu dia biasanya mentengadahkan kepala. Aduh, Dana. masuk Padahal jadinya. itu salah. Masuk ke mata ya? Oh, Oh enggak. Mau praktek nih. Nanti jadi merah. Dan dia turun dari hidung turun bisa ke paru-paru. Jadi itu seset. Harusnya gimana ya, tegak aja atau malah cenderung agak menunduk kalau kita mengedukasi itu. Nah, terus darahnya keluar dong. Pendek aja. Prinsipnya kayak ban bocor itu. Ban bocor itu kan kalau dibiarin terbuka terus ya Ditutup ya. tutup aja hanya dulu karena tubuh kita kan ada proses pembuangan darah. Iya. Dia akan menutup sendiri itu yang normal ya. Maka kalau dia ringan 3 menit 5 menit ya berhenti. Nah, terus napasnya gimana ya mulut. Nah, sementara kan. Kalau tidak berhenti ya kadang-kadang harus dibantu pakai kompres es. Jadi es itu kan membuat pembuluh darahnya mengecil. Sehingga misalnya berhenti. Tetap tidak berhenti lagi ya disitulah peran dari THT. Dia ada obat-obat tertentu yang kita lakukan. Tapi kenapa itu? Anakku tuh Pembuluh darah enggak kenapa-napa. Adik kakak. Yang adik tiba-tiba aja. Oh iya. Kalau tidak karena rangsangan tertentu dicocol atau apa, kering biasanya. Apanya? Dia kering. Kering itu bisa karena panas banget atau justru karena dingin banget. Nah, gitu. Jadi, Pak, Kedinginan kulit kita kalau dingin banget itu kan juga kering ya. Seneng dingin tuh. Nah, bisa. Iya. Sering es itu juga bikin. Ya relatif Oh, ya. relatif. Kalau yang nggak parah banget enggak sih. Atau dia memaksa bersihin sisi itu bisa juga mungkin. Kecapean. Enggak. Nah ada yang mengatakan kalau kecapean kan kekebalan tubuh turun sehingga vaskulernya atau pembuluh darahnya itu menjadi agak lebih rapuh ya bisa juga. Tapi itu sekian persen yang kecil sekali ya. Berarti intinya kalau mimisan itu nggak apa-apa. Ya apa? Jadi mimisan itu adalah tanda atau gejala dari suatu problem lain yang kita harus cari tahu. Apakah benturan tadi atau radang tadi atau memang ada kelainan tertentu. Misalnya yang paling ekstrim tumor misalnya. Di usia remaja itu ada tumor yang bikin dia mimisan. Atau yang usia dewasa lebih banyak lagi. Jadi mimisan itu adalah semacam alarm kayak demam itu sama. Demam itu adalah alarm juga. Dia bukan penyakit sesungguhnya, tapi apa nih penyakitnya? Oh ternyata demam berdarah. Oh, ternyata radang apa? Yang itu harus kita cari tahu. Itu seru. Apalagi mas mitos-mitos yang ternyata orang salah gitu loh. Cuma mitos. Udah. Terus tenggorokan. Tenggorok ini satu pita suara dulu. Nah, ini apalagi professional user ya. Ini sangat bermodalkan suara kan. Iya dong. Tiba-tiba satu hari harus kerja terus suaranya hilang itu gimana kan? Panik banget kan. Ternyata memang
pita suara kita aja sama seperti organ kita yang lain, dia butuh istirahat, butuh nutrisi. Maka dikenal ada namanya vocal hygiene ya. Vocal hygiene. Ada hand hygiene, ada oral hygiene, ada vocal hygiene. Vocal Intinya hygiene. itu segala kiat-kiat yang membuat pita suara kita sehat. Di antaranya satu ya gini ya. Minum. Jadi dia butuh Apa itu? Minum. Jadi sel tubuh kita itu serang kan banyak air. Jadi dia harus kecukupan air dan dia 70% air. juga. Baik itu secara tadi ya diminum atau secara langsung dengan diuap. Dikasih embun gitu. Oh, iya. Dia embunnya akan jatuh juga membasahi si pita suara sehingga dia tidak kering. Satu itu cukup air. Terus dua istirahat. Jadi tidurkan dan kita tidur maka sel-selnya akan memperbaiki diri jadi dia lebih baik lagi. Jadi kan penyiar berita itu kan cukup tidur, cukup istirahat ya. Kalau dia kecapean, begadang pasti suara bermasalah. Terus dengan cara menghindari makanan minuman yang merusak atau berdampak ke pita suara. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena merangsang lambung. Asam lambung kalau bermasalah naik ke atas membuat radang pita suara. Misalnya yang Korean itu ya pedes-pedes banget. Terus ya mungkin kopi beberapa orang juga menyebabkan asam lambung. Terlalu banyak minyak, santan gitu. Kalau kayak gitu bisa bikin ini nggak sih mas? Buat penyanyi suaranya bagus nih. Kalau seringan kayak gitu nanti suara jelek gitu bisa nggak? Ya bisa. Ya, apakah itu sifatnya sementara ataupun permanen bisa berdampak. Bisa Tinggal permanen. nanti ditangani apa enggak. Padahal secara penelitian mengatakan penyanyi dan juga profesional itu cenderung punya gangguan lambung. Kan dia sering cemas. Oh iya. Tegang menghadapi mau pentas itu. Iya. Dia punya mabuk seperti itu. Banyak yang seperti itu. Jadi lambung itu gara-gara stres banyak banget ya? Bisa. Stres, makannya dia bermasalah. Habis manggung makannya macam-macam tuh malam hari. Padahal sebenarnya kan sebelum tidur itu tidak disarankan makan. Karena harus ada jeda sebelum dia tidur sehingga asam lambung tuh nanti tidak balik lagi ke atas. Setelah makan kan masih ada tuh produksi. Terus dipaksa baring. Padahal sebenarnya dia harus duduk dulu lama. Pantas biasa ada orang yang gugup terus pengen muntah. Iya, itu asam lambungnya. Itu Karena stres. Oh iya stres. Berlangsung dalam waktu lama tuh pita suara. Gitu. Jadi datang kepada kita itu mungkin kalau hanya suaranya kok berubah serap kadang gitu kan. Udah suaranya agak batuk. Itu sebenarnya ya pita suara bermasalah tapi sumbernya ya sama lambung bisa. Kalau batuk itu termasuk yang ditangani enggak? Masuk THT enggak? Ada yang di bidang THT, ada yang di bidang paru. Udah bisa. Gitu. Tapi bisa juga di atas kita juga memberikan terapi juga obat juga. Tenggorokan itu berarti yang untuk Ada dua, jadi ada yang jalan napas, ada yang tadi pita suara jalan napas, ada yang kerongkongan makanan. Itu juga masalah gitu. Pasien-pasien kita kalau di kerongkongan itu biasanya benda asing. Benda asing. Bukan gigi palsu gitu. terus ada. Terus ini kalau Idul Adha itu udah tren itu, udah mendekati Idul Adha itu kan udah ancang nih. Apa? Simbah-simbah kemasukan Tulang. daging-daging, nyangkut. Ya, kan udah bermasalah kan ininya. Udah nggak seelastis orang muda kan. Nyangkut. Nyangkut di sini. Iya nggak bisa turun, udah kita keluarin di ruang operasi. Itu padahal ikuti kerongkongan. Iya kerongkongan ke lambung nanti jatuhnya turunnya. Itu tapi masuk THT. Iya kan? Telinga, hidung, tenggorokan. Nah tenggorok itu ada dua tadi. Jalan napas. Gak denger nih mas. Maaf ya mas. Maaf ya. Iya. Kalau suaranya jelek bisa dimodifikasi biar bagus nggak mas? Definisi suara jelek itu gimana? Fales terus apa ya? Kan teknik ya. Jadi sebenarnya. Terus saya bisa nih. Saya suara jelek nih. Aku suara jelek. Kalau dulu mungkin istilahnya timbre warna suara. Warna suara kan dipengaruhi oleh panjang pita suara, tebelnya, terus bentuk-bentuk anatomi lah. Jadi sebenarnya bukan dibilang jelek ya, tapi lebih ke punya warna masing-masing gitu. Misalnya nih aku nyebut misalnya Tompi. Di awal-awal muncul dia kan dikenal sebagai suara yang aneh. Iya. Tapi akhirnya ternyata dia unik, khas. Ini Tompi nih, jadi kan bukan jelek, tapi dia warna suara sendiri. Kan jelek. Oh nyanyi nggak bisa tapi. Ya udah sih, terima aja sih. Saya pengen nyanyi. Jadi kalau di THT itu ada namanya hoarseness sama dysphonia. Kalau hoarseness itu adalah
persepsi orang mengatakan suaranya berubah serak dari suara normal sebelumnya. Itu subjektifnya pasien. Tapi kalau kita dari THT bilang disfonia, dia nanti adalah suatu istilah untuk menggambarkan suaranya itu secara analisis frekuensinya, tinggi nada itu yang kita katakan ada gangguan. Bukan dari sisi pasien. Tapi kalau suara jelek tadi menurut saya nggak tepat sih. Lebih ke nggak punya skill ada. Dilatih, Mas, dilatih. Ya bisa. Kalau dilatih bisa. Oh ya, aku tak ini aja lah. Les vokal ya, les vokal ya. Dari teknik napasnya juga. Karena kita suara itu kan bergetar karena udara dari paru kan. Kalau kita gagal mengolah napas ya pasti olah vokal kita bermasalah. Yang bagus gimana yang bagus? Pendek, ya kan mungkin ada yang berenang, ada yang olah napas juga atau apa itu kan. Napasnya bisa panjang. Ya penyanyi itu kan napasnya panjang. Iya. Muazin tuh. Itu banyak. Tapi bukan berarti THT pasti bisa jago nyanyi, enggak sih. Dia lebih ke mengobati secara organnya. Tapi skill itu kan ada ahlinya sendiri. Ya kan? Ngobrol-ngobrol soal nyanyi. Tapi Mas Dodi juga ini. Nah, itu dia. Pancing-pancing kalau yang Ya kan bridgingnya ini dulu biar kelihatan alami gitu. Kita kan ngarang-ngarang. Ya itu lebih ke selingan sih. Karena dia aku bilang sekolah fresh banget itu ya ada selingannya. Nah ternyata waktu itu senior tingkat saya mengalihkannya selain ke olahraga tenis atau badminton itu pakainya ngeband. Nah ternyata saya menemukan jembatan komunikasi saya dengan senior waktu itu yang kan biasanya senior junior kan ada gap ya. Itu ternyata lewat musik itu. Ya udah akhirnya saya jadi mentul bawahnya di musik dulu, mengiring atau apa. Lama-lama kan naik tingkat juga kan. Jadi apa? Jadi juragannya. Dan akhirnya kalau di THT UNS termasuk salah satu ekstrakurikuler ya. Hah? Masa? Ya artinya pilihan keseminatan kan. Ada yang sukanya futsal, kalau futsal takut cedera ya kan. Ada yang sukanya badminton lah. Aku termasuk yang milihnya ke vokal tadi. Dan saya mendorong selain senang-senang harus ada prestasinya. Nah itu yang membuat kita eksis sampai sekarang itu karena ada prestasi-prestasinya. Yang baru ada sesuatu yang bisa kita banggakan gitu loh. Menang juara. Nah, kalau cuma olahraga biasa kan banyak ya. Tapi kalau nggak ada piala itu kan ada sesuatu yang kurang. Nah, saya dorong seperti itu dan ternyata membuat kita lebih bisa merasa memilikinya dengan eskul ini seperti itu. Nama bandnya apa? Nama bandnya adalah THT. Maxillus. Nah, kalau pipi kita itu browsing itu namanya maxilla. Ada rongga sinus maxillaris gitu. Diplesetin, bukan diplesetin ya, inspirasinya dari situ L Maxillus. Tapi ada juniornya, L Maxillus junior karena dulu ada versi seniornya. Ada Cus Plus ya, ada Cus Plus junior waktu itu. Sekarang personelnya dokter-dokter semua? Iya, jadi setiap ada calon dokter THT masuk, kita rekrut nih. Oh, minatnya apa? Ada yang gitar, ada yang keyboard. Ya udah kita salurkan aja kan daripada ke yang aneh-aneh hedon nanti kan. Ya kayak gitu. Dan alhamdulillah beberapa kali kayak misalnya di Natalis UNS kan sering bikin lomba-lomba. Ya, kita ikut partisipasi terus juara. Tingkat nasional juga pernah. Ya bukan karena hebat, karena yang ikut sedikit gitu. Pernah itu jadi. Tapi kan ikut lomba itu udah keberanian sendiri kan. Orang wah malas ikut, kita udah ikut udah hebat ya. Tapi yang ikut ternyata sedikit akhirnya menang gitu. Ada seperti itu. Dan Mas Dodi megangnya apa? Gitar. Oh gitar. Sama vokal ya kalian ya. Coba nyanyi Mas. Oh jangan. Dibayar beda lagi bayarannya. Jangan. Aku ingat Mas Dodi itu aku datang nikahnya dia membuat lagu buat istrinya. Oh iya. Oh iya satu lagi. Songwriter. Jadi buka bio saya. Iya. Betul. Jadi dimulai dari pas aku nikah itu tuh udah cita-cita tuh pokoknya pas nikah tuh istriku tak dengerin laguku sendiri. Tapi di fotonya kalau dia kayak bingung dengerin apa. Sudah lah. Ya sudah lah. Ternyata pada saat aku masuk THT keinginan itu muncul lagi gitu. Kayaknya kalau nyanyi lagu orang kan jelek gitu kan, nggak bisa mirip. Bikin lagu sendiri aja gitu. Akhirnya kita bikin lagu sendiri yang semacam jadi anthem gitu, kayak lagu kebangsaannya THT. Jadi setiap kita ada anak baru masuk bisa sambut gitu itu kita mainkan. Jadi yang nulis ada itu. Iya. Membuat rasa kepemilikan tadi sih menurutku. Oh bangga dengan THT. Terus sempat bikin lagu untuk UNS juga namanya UNS Juara. Atas kedokteran menang tuh dari agak alhamdulillah juga sih waktu itu kalau bisa menang karena lawannya fakultas yang keren banget loh.
bikin jingle gitu mas. Ya mirip-mirip itu, cuma nggak profesional ya. Iya. Tiba-tiba nerima order itu enggak sih. Saya lebih bisa ngerasain itu karena itu aku buat untuk keluarga aku sendiri gitu, artinya rumahku sendiri gitu kan. Jadi bisa ngerasain lagunya, dinyanyiin bareng-bareng. Isinya apa? Penyakit-penyakit? Oh, enggak. Jadi tadi yang aku bilang, selain rasa ingin tahu harus enjoy, di lagu itu memuat motivasi-motivasi yang positif gitu. Kamu jangan menyerah. Kamu yang pasti capek, tapi kamu harus selesaikan ini kayak gitu. Ini kebetulan belum ada singlenya. Bisa diatur. Gratis kan? Kalau cocok sih. Kayaknya ada lirik seperti ini. Tentukan arah dan terus melangkah. Jangan menyerah walau raga lelah. Itu sederhana tapi memang itu kata-kata pertama saya tujukan pada diri saya di depan cermin. Kamu pokoknya jangan nyerah sampai kamu nyampe finish gitu. Dan itu tak lakukan gitu. Jadi tulisannya dari keresahan-keresahan. Nah, kayak stand up comedy itu kan berasal dari keresahan. Iya. Lagu-lagu yang make it itu ya saya amati itu karena betul-betul keresahan dia. Misalnya anak itu separuh jiwaku pergi itu memang benar-benar dari dirinya. Iya. Ada sesuatu lain itu kan hit itu karena emang dia ngerjainnya ya benar. Tapi kalau sudah mulai nyari uang tuh biasanya lagunya udah nggak berhasil tuh. Nah ini berhasil nggak? Ya gitulah. Kalau diri sendiri. Ngasih makan ego, ngasih makan. Kan ego. udah berapa album mas? Tapi kalau dikumpulin udah lumayan sih, hampir 10 ya kalau di THT lah ya. Pas Ramadan tuh kita ngeluarin single religi pernah gitu kan. Terus pada saat lomba itu ada. Terus buat Hearing Day kita juga bikin lagu tuh anak-anak. Tadi saya belum cerita ya. Jadi ada komunitas anak-anak dengan gangguan dengar. Padahal kalau anak-anak dengan gangguan dengar itu dia bicaranya bermasalah. Punya tetangga atau keluarga seperti itu ya kan. Nah, dari komunitas itu terus kita bikin lagu tentang lagu yang mensyukuri indahnya kalau bisa denger gitu. Dengar suara burung, dengar suara air itu hal yang mungkin anak-anak itu tidak bisa lakukan, tidak bisa alami kan. Masa tidak mas? Ya sedih tapi memberi motivasi juga. Kan mereka kan dari gangguan itu kan terus dapat alat bantu dengar. Jadi mereka dipasang alat bantu dengar, bukan microchip ya. Alat bantu dengar terus dilatih bisa dengar suara ibunya, bisa dengar akhirnya dilatih bicara walaupun biasanya masih terbata-bata ya. Iya. Kalau kita mau merenungkan tuh itu anugerah luar biasa. Maka judulnya anugerah Tuhan untuk kita. Bisa didengarkan di mana nih? Bisa didengar di mana? Di YouTube. Itu lagunya di situ, YouTube itu. Kebangsaan tiap kan 3 Maret itu World Hearing Day. Jadi setiap kita World Hearing Day kita putarkan lagu itu. Bahwa ternyata banyak orang tidak seberuntung kita bisa mendengar di usia yang anak-anak. Berarti tuli itu nggak bisa diobati mas? Dalam derajat tertentu bisa diobati dalam arti dibantu untuk bisa mendengar. Kayak kacamata ini kan alat bantu nih. Alat bantu melihat, alat bantu dengar juga. Cuma masalahnya alat bantu dengar itu tidak fashionable. Banyak pasien kita edukasi karena gangguan dengar butuh alat bantu, dia menolak, ada resistensi. Karena kan kalau pakai itu kayaknya tuli gitu kan. Jadi mindset apapun masih seperti itu. Padahal tuli itu bisa kayak matamin itu sebenarnya. Iya, statusnya itu ya. Tuli -1 gitu ya bisa. Iya kan derajatnya. Disebut tadi loh. Iya. Ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan sebenarnya bisa diabaikan kayak kokohan atau kotoran telinga itu bisa tuli ringan. Sampai yang berat, lansia itu berat. Berarti itu alat dengar itu di-endorsekan ke influencer itu nanti jadi tren. Iya. Wah, senang banget sih udah bangga. Sebetulnya memang alat bantu dengar sampai sekarang relatif mahal. Dan BPJS belum bisa mengcover. Subsidinya cuma dikit. Jadi pasien banyak yang merasa berat kan. Kalau mata itu mata kan lumayan lah, kan harganya masih terjangkau. Kalaupun BPJS potongnya dikit sih masih bisa tombol lah. Alat bantu dengar lumayan berat. Kalau orang normal terus pakai alat bantu dengar tuh makin kenceng nggak mas suaranya? Denger? Ya nggak cocok sih. Ya kan memang konsepnya seperti ampli ya. Oke. Kalau sudah normal ya jangan dikencengin lagi. Iya. Bisa dengar suara-suara goib itu kan? Iya makanya. Enggak, kan dulu kita belajar frekuensi kan. Sudah tinggi nggak begitu juga. IPA IPS mas. Fisikanya lumayan lah. Aku IPS mas. Lagu religi. Ini kan mau Ramadan nih. Udah keluar. Gimana? Tahun lalu.
Judulnya Sungguh Surga. Ada di sini. Apa sih mas YouTube-nya apa? Boleh promo dong, boleh promo dong. Enggak. Jadi aku sering bilang ke teman-temanku yang main di band tuh, setiap momen ada lagunya, setiap lagu ada momen. Jadi aku bilang gitu. Karena Aku pernah dengar dulu setiap orang ada setiap zaman ada momennya. orangnya. ya gitu lah, itu terinspirasi dari situ. Jadi keluarnya aku kan ya bisa sih kita otak-atik, tapi kadang kalau nggak dapat momennya nggak keluar gitu. Jadi pas mikirin Reiki itu keluar, tentang surga, pengen ibadah yang benar, dapat surga kayak gitu. Terus tadi tentang anugerah Tuhan untuk kita untuk pendengaran. Terus ada yang motivasi untuk jadi juara. Jadi lagu UNS Juara itu saya bikinnya pada saat saya mau ujian nasional. Itu kan nervous banget kan. Ini kalau gak lulus bagaimana? Akhirnya membuat lagu untuk motivasi diri sendiri. Awalnya judulnya Generasi Juara. Lumayan nih bagus nih. Terus akhirnya dipakai untuk lomba UNS itu. Jadinya UNS Juara. Religi udah dapat satu. Yang berikutnya nunggu produser. Karena bikin rekor itu mahal. Iya iya. Itu bisa ditayang dilihat di mana YouTube? YouTube ada. YouTube. Apa Apa ininya? tak bantu share. Oh iya. Ya, tapi itu masih channel program studi ya. Jadi kita kan isinya dokter-dokter dari TFP. Terus kita bikin ada seminar, ada apa nanti antaranya kita kadang ngasih selingan-selingan itu. Ya kayak Sena Media itu. Ya kita nanti collab lah kita di Siap. THT jadi penonton lah ya. Ini ditonton deh. Diajak ngeband gitu kan, diajak ngeband. Lah untuk Ramadan ke depan ada lagu religi nggak? Ya itu simpenan. Persiapannya apa nih? Simpenannya di belakang itu ada, cuma kan nyari waktu untuk recordingnya dan biayanya itu yang wah lumayan Mahal, ya. mahal. Mengeluarkan dari dompet pribadi. Berarti biasanya gimana ini? Apa? Latihan terus ya apa? ada studio komersil ada, tapi kebetulan Fakultas Kedokteran punya studio yang bisa dijadwal gitu. Jadi kita kadang seminggu sekali ketemu. Seru ya. Iya itu lagi-lagi itu lebih ke apa namanya selingan ya, otak kiri otak kanan tuh harus ada proporsinya. Kan otak kiri lebih yang matematik, Waduh. serius ya, kanan kan seni, Tuh, ekspresi. otak kanan terus lagi aku. Gak jalan ini kiri tuh. Kanan terus aku. Ya, gitu. Lo tadi ngomong-ngomong lagu religi dan kita kan juga mau Ramadan nih. Wah, ya. Nah, ini kan sebagai dokter kan pernah jadi dokter umum juga, kan mungkin nyambung ya. Apa? Sebenarnya mitos-mitos puasa ya, puasa apa? Nggak boleh olahraga itu sebenarnya bagaimana mas? Iya. Atau kalau puasa itu olahraganya harus gimana gitu? Saya kan sering olahraga nih. Nah, aku bingung puasa dulu. Ya, Olahraga nih. panjang kali lebar ya, nanti banyak ahlinya. Tapi secara umum kan intinya tubuh kita ada metabolisme gitu kan. Terus dia butuh asupan gula, butuh asupan cairan. Kalau olahraganya olahraga yang berat, kemudian sehingga keluar dehidrasi, artinya keluar cairan yang banyak, energinya terkuras, cadangan-cadangannya semua dipakai, itu kan. Terus kapan nanti mensuplainya lagi? Masih nunggu nanti buka puasa. Jadi lebih disarankan kalau memang ada olahraga lebih ke mendekati waktu berbuka dan dengan apa namanya intensitas atau derajat yang tidak terlalu berat kayak gitu misalnya. Nah ini tentunya juga ditunjang dari benar nggak dia pola makannya pada saat puasa, sahurnya sahur apa, pas berbukanya berbuka apa, kan penting ya. Misalnya ini yang paling sering kan orang sahur yang paling gampang makan yang praktis tapi ternyata pedes, kayak santannya, padahal secara teori udah jelas itu nanti lebih banyak bikin tenggorokan kering, terus cepat lapar, lebih mudah haus, lebih cepat lapar tergantung ini ya volumenya ya. Apakah dia ada proteinnya? Kan protein termasuk yang dikatakan awet ya, energinya lebih awet ya. Nah, kalau karbohidrat lebih cepat tapi hilangnya juga cepat. Jadi protein dan lemak itu yang gak berimbang lah. Telur sama daging mas, berarti mas. Sahur ya. Telur, daging, sayur. Serat juga penting. Jadi lebih ke menu seimbang dan polanya harus benar sih. Kecukupan air misalnya ya. Biasanya kalau yang puasa minumnya air caranya gimana? Misalnya harus 8 gelas nih. Sebelum subuh tuh, 10 menit sebelum subuh, belum aja. Berapa gelas kan dia volume lambung kan terbatas, dia cuma 1500 cc padahal cuma bisa diisi 1000 maksimal, kan 2/3 aja kan. Kayak gitu harus diukur. Jadi dikatakan pada saat sahur tuh mungkin bisa 2 gelas. Udah cicil 2 nih, masih ada 6 lagi. Siang.
Sih. Biasanya gitu ya di Thailand ya. Pada saat berbuka bisa 12, terus nanti misalnya setelah tarawih 12, 6. menjelang tidur, tapi masih kasih jeda lah setengah jam, 12 lagi. Jadi apa? Jadi kecukupannya masih bisa tercapai, tapi tidak boleh langsung kan? Kalau langsung lambungnya nggak nyampe, balik keluar lagi. Iya. Malah kembung. Iya. Tapi tetap penting mas, harus menjaga Iya. 8 gelas itu. Secara umum ya sama, tubuh kita metabolisme kurang lebih average-nya rata-ratanya sama. Jadi puasa itu menyehatkan ya mas? Iya, sudah terlalu banyak penelitian ya. Jadi yang sering disampaikan itu kan ini, jadi on-the-deal tubuh kita secara umum dan khususnya pencernaan kita tuh capek dia bekerja terus ya, membutuhkan energi. Nah, sehingga dia perlu diistirahatkan untuk detoksifikasi ya, ngeluarin racun-racun yang jelek-jelek dikeluarin. Terus energi yang tadinya dipakai untuk healing terus itu tadi bisa dialihkan untuk recovery yang lainnya. Itulah makanya hewan-hewan kayak kucing itu kan kalau pas luka dia sering banyak tidur, istirahat kayak gitu. Kan puasa Kayak beruang tuh dia ada Hibernasi ya. Fungsinya seperti itu recovery. Fungsi sel-sel recovery itu optimalnya pada saat tidur, pada istirahat. Istirahatkan lah. Karena itu nunggu. Aduh. Apa lagi, ada lagi nggak ini? Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ramadan tiba, ini berapa hari lagi? Seminggu, nggak nyampe 2 minggu. Tanggal 10 ya? Ini tayangnya kapan? 2 minggu lagi. Dia 2 minggu. 2 minggu. Ya soalnya kita udah stok banyak mas. Oh gitu. Minggu depan lagi. Iya, sebelum puasa tapi tetepan. Hah? Sebelum Oh puasa. iya sebelum puasa. Wah ya cocok nih. Jadi Dulu ya. saya kenal dokter Odi ya. Mas Odi itu selain dokter, selain teman kuliah, terus ya setengah ustadz. Arahnya kemana ya? Kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan untuk persiapan Ramadan mas? Ini spesifik kesehatan atau semuanya ini? Semuanya kayak ceramah saya sih. Kesehatan aja ya. Oke, kesehatan. Secara umum kan apa ya? Ada namanya itu kayak adaptasi gitu kan. Ya, secara fikihnya, contohnya kan dia harus dilatih puasa dulu. Tubuhnya kaget juga ya. Sebenarnya kayak olahraga aja. Gak pernah olahraga tiba-tiba olahraga berat itu juga bahaya. Maksudnya perlu diadaptasikan. Biar terbiasa dengan jam makannya yang tiba-tiba dari 3 kali, 4 kali, jadi cuma 2 kali doang, itu dibiasakan juga ya. Kemudian ya lebih ke penting juga untuk mengatur menu ya. Kan kalau 30 hari menunya sama terus Indomie ya, Super Mie atau apa ada kayak tipes tuh, lebaran tipes deh. menu seimbang. Ya kan mie terus 30 hari. Oh, Enggak pernah ya seperti itu. mie terus soalnya. Terus apa kecukupan gizinya ya. Buah, sayur, kecukupan air, terus penting juga ini rumah ya. Kebersihan ya. Kan mungkin sebelumnya tidak sempat membersihkan rumah, menata rumah itu momen menyambut Ramadan itu penting juga ya, kebersihan dari debu tadi. Kemudian ya higienis kuman-kumannya dan lain-lain, itu alat makannya. Jangan lupa alat sholat itu ya, sajadah kumel nggak pernah dicuci terus buat sujud terus loh, bersin-bersin. Jamaah sebelahnya juga bersin-bersin kayak gitu kan. Mukernanya juga nggak pernah dicuci. Kulit nanti panuan semua kayak gitu perlu disiapkan dari sini. Selain juga itu memberikan semangat ya. Yang faktornya psikis itu juga penting. Kalau di desa gembira menjumpai Ramadan itu penting juga. Oh bahagia, mas sedih nih mas sama Ramadan. Jualannya jadi terganggu gitu. Enggak, Ramadan tuh berkahnya tuh di mana-mana. Kalau Ramadan biasanya semua lini itu ramai. Ya mungkin semoga bisa mengalahkan ramainya pemilu kemarin ya. Emang pemilu kemarin ramai mas kan? Iya, makanya Ramadan kan semoga bisa ramai gitu. Amin. Nah kalau olahraga disarankan nggak? Maksudnya kalau dulu aku puasa kayaknya nggak olahraga sama sekali mas. Iya.
Nah, kalau di sana tuh kapan tuh? Tetap boleh, tadi saya sempat saya singgung sedikit. Jadi olahraga itu ada apa namanya sih, level itu apa sih ya, tingkat derajatnya itu loh, kerasnya, ada yang aerobik, ada yang permainan, itu kan itu jadi disesuaikan dengan kemampuan usianya, terus kadang disesuaikan dengan jumlah heart rate-nya kayak gitu. Yang penting itu memenuhi kaidah FIT, FITT. FITT. Bukan. Oh, bukan. Ingat sih ya, apa F ya? Intinya intensitas, jadi intinya derajatnya F nya apa? T-nya time sama type kalau nggak salah. Intinya olahraga yang nggak asal olahraga, jadi tergantung durasinya, jenisnya, terus timingnya. Frekuensi F itu frekuensi berapa kali? Idealnya olahraga itu seminggu 3 kali. Idealnya? Iya, 30 menit secara konstan ya. Itu yang minimal. Artinya jogging, sepeda, tapi itu 30 menit kali 3 seminggu. Itu yang average lah, yang ideal lah ya. Pas nggak puasa itu idealnya. Tapi puasa pun bisa, tapi tergantung tadi intensitas berat ringannya dan timingnya. Jadi pokoknya jangan sampai di subuh terus olahraga itu ya. Seharian. Kalau cuma senam-senam aja ya nggak apa-apa. Senam peregangan. Seharian makan. Seharian makan ya ikhlas. Catur gitu. Oh iya itu catur. Iya tuh capek. Catur olahraga catur. Catur bisa dikatakan olahraga aja mas? Iya, ya kan olahraga otak gitu. Nggak tahu masing-masing siapa ya. Tapi enggak. Olahraga. Iya maksudnya kenapa? Tapi padahal enggak. Harus. Kita tiap hari mikir loh. Iya caranya bisa makan apa kan mikir. Iya, yang menarik itu. Catur. Iya. Kenapa dia? Fadil mau nanya nggak? Ada mau tanya nggak sama Ini Ustaz? rekomendasi menu sahur ya. Sahur investor apa? Sahur dan buka lah mas. Soalnya pepeti subuh. Ya secara umum ya, apalagi saya THT. Jadi ya kesehatan tenggorok itu diantaranya tergantung dari apa yang kita makan, kita minum. Jadi apa yang bikin tenggorokan kita kering, panas, radang itu ya kita hindari. Makanya sebenarnya tidak disarankan makanan yang pedas, kemudian terlalu banyak minyak, terlalu banyak santan. Dia cenderung menyerap air ya. Jadi nanti mudah haus. Nanti habis subuh itu udah kering tuh. Tapi makan Indomie itu juga bikin asam lambung dan lain-lain. Itu juga tidak disarankan. Jadi disarankannya yang lebih banyak serat, sayur, buah, protein, kemudian cukup minum sih air putih. Kalau serat bisa dari buah misalnya korma gitu. Bukanya? Kalau yang pedas bukanya, kalau yang pertama karena untuk kebutuhannya tenaga yang cepat, yang manis dulu. Manis dulu. Itu bener pas banget ya dia. Ada serat, ada manisnya. Bisa dibagi gimana mas kurma? Nah, Oh iya. sebenarnya pakai sirup pun ya itu ya tidak salah juga ya, karena banyak iklannya. Yang penting secara kadarnya juga nggak berlebihan, esnya nggak berlebihan secara manisnya. Diabetes. Ya apalagi kalau dia ada penyakit tertentu atau mungkin alergi dengan pemanis tertentu kan dia nggak bisa tuh langsung gatel, langsung batuk. Biar nggak kaget tuh kurma dulu ya mas ya. Terus air putih. Kurma habis itu langsung hajar tuh lauk-lauk, tinggal udah sholat maghrib isya langsung isya udah tarawih nggak ikut kagak nyarap. Iya kaget hari pertama lagi. Ini mas apa hukumnya? Kalau makan di Untuk ini deh mas, itu nggak tahu sih ini ke THT apa enggak, mulut sih ya harusnya. Ini loh ngerangin bau mulut pas ini bulan puasa. Ya secara umum sih dari orang lain jidatnya kebersihan mulut ya. Gosok gigi itu kan sebenarnya tetap harus ya secara berkala, cuma tinggal timingnya. Misalnya dia setelah makan sahur terus sebelum subuh misalnya kan seperti itu, atau kalau
malam ya sebelum tidur itu tetap itu membantu. Kemudian terus dari jenis makanannya ya, memang makanan-makanan tertentu memang lebih memberikan bau spesifik ya, ada bawang dan seterusnya, atau mungkin suka jengkol seperti itu kan, tetap lah itu ya tidak terbantahkan lah, kita atur aja. Terus juga bisa juga dipengaruhi dengan terperangkapnya sisa-sisa makanan. Misalnya kalau ada keluhan gigi itu, saran saya segera check up dan ditangani ya, karena begitu dia terperangkap dia jadi sarang kuman. Iya, gigi berlubang ya Mas, terutama ya Mas. Iya. Dibersihkan, mengendap di situ ya bau mulutnya. Atau bisa juga karena kalau saya di bidang THT itu ada. Oh iya. Bisa juga dia bikin bau mulut ya. Bau mulut karena ada radang, kuman, infeksi bau mulut. Jadi biasanya kita bawakan obat juga umur gargle selain dari obat minumnya ya. Itu Mas. Itu ya Dil. Kalau dokter spesialis itu bisa 2. Bisa THT nih terus ambil lagi itu bisa. Nggak bisa. Tapi kalau S2 itu malah bisa kalau spesialis nggak bisa, dia di coupling ya. Berarti kalau udah masuk sini itu snacknya Mas Dodi apa? Sub spesialis nanti. Ada lagi? Ada. Jadi habis telinga hidung tenggorok nanti spesialis telinga aja, spesialis hidung aja, atau spesialis pita suara aja. Kayak gitu berarti malah peluang dapat pasiennya dikit Mas. Ya tergantung juga sih. Jadi ilmu itu kan sebenarnya semakin spesifik itu semakin bagus sebenarnya. Mastery kan gitu. Mastery. Jadi dari telinga ada tenggorok, nanti telinga ajar. Ini telinga ajar masih bisa spesifik lagi apa, itu bisa juga. Jadi tetap ada pasien, tetap ada yang membutuhkan keahlian seorang dokter telinga. Spesialis ada. Spesialis stay gitu berarti ya. Tapi kan mengambil spesialisasi yang tadi itu misalnya cuma pita suara aja, itu biasanya kita ngerjainnya di rumah sakit yang tipe tinggi, tipe A. Kalau di klinik ini kita tetap menangani semuanya. Apalagi kalau di klinik itu paling banyak keluhannya telinga. Maaf. Saya pita suara. Enggak masuk ini. Habis sudah. Udah, habis. Saya malah belum sempat mewawancara. Oh ya udah ya, apa. Ya itu. Oh jadi mau tanya apa? Ya, pokoknya salut aja sih. Yang saya ingat bahwa itu Bayu itu perjuangannya pas bikin bakso Temanggung gitu ya. Jadi ingat ya, momen itu saya memorinya. Bakso ulet. Bakso ulet ya. OMS itu ya, itu perjuangan banget ya. Dan akhirnya bisa nyampe ke Prabu Zainal itu kan. Jadi gini. Iya. Silakan kalau kamu keluar aja kalau ngobrol berdua. Sudah ini. Mas Adi ada yang mau sampaikan lagi nggak? Cukup sih ya. Terima kasih udah bisa sharing dan dari spill sedikit ilmu-ilmu menjawab mitos-mitos di bidang THT tadi bermanfaat ya. Iya. Sangat dong Mas. Aku juga tempat itu kenapa? Tapi kenapa masih diproduksi? Maksudnya nggak ada persatuan dokter THT se-Indonesia untuk memboikot pabrik ini? Tetap dia bermanfaat. Luar. Dokter pun kadang masih pakai kata bat, tapi kan bedanya dokter bisa melihat yang telinganya cara mulai dengan benar. Sedangkan orang kan mas kata awal pasien kan nggak bisa. Gimana dia nanti melukai gendang telinga tadi dan lain-lain. Aku kemarin baru banget beli ini tempat ada ini kayak skrup tuh Mas. Jadi tekstur di kapasnya itu kayak ada jadi mungkin kalau diputus agak masuk sini kayak ada benar. Di TikTok. Pas di TikTok aku beli. Ini maksudnya beli di TikTok. Bukan di supermarket. Ya. Jadi ini ada kayak skrup, jadi kalau diputar mungkin maksudnya biar ulir. Ada itu. Ulir masuk keluar di sini. Ada nggak salurannya? Nggak ketemu. Nggak tembus. Oh nggak tembus. Nggak tembus. Lewatin nggak tembus. Tapi suaranya. Tekanan tuh tadi. Kan itu ada. Iya. Masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Itu omongnya benar dari katanya. Merambah. Keluar juga.
Jadi bisa kerja dengan ini. Berarti mitos juga ya, mitos. Itu bukan mitos itu. Mau kosong. Aduh, ya udah. Kelar sudah ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih banget buat Mas Odi, Dokter Odi. Dokter Odi. Sudah mampir ke Ngobras hari ini. Ke Sena yang apa adanya ini. Sebenarnya tadi mau aku set, Mas. Cuman aku telat tadi datangnya. Makanya aku buat TV. Jadi itu bukan buat prompter. Buat apa tuh? Adalah. Oh iya. Kamu berikutnya aja. Berikutnya aja lah. Mas Odi belum beruntung ngerti. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Odi sudah mampir. Semoga nggak kapok ya. Sering-seringnya juga. Seringnya juga aku yakin sangat bermanfaat buat teman-teman Sena, terutama buat kita-kita yang ada di sini. Kita pulang dulu ya Mas Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.